Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Syagian, NIM 19205085, jurusan PGMI semester 5, yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Sebelumnya, Pancasila memiliki sejarah, yaitu menurut Muhammad Yamin sebagai perumus Pancasila, negara kebangsaan Indonesia yang pertama masa kerajaan Kutai. Menurut Bambang Sumadio mengatakan bahwa Indonesia memasuki era sejarah pada tahun 400 Masehi dengan ditemukannya bukti 7 Yupa Prasasti, yang dimana terlihat bahwa Raja Mulawarman adalah keturunan Raja Aswawarman dan keturunan keluarga Kudungga. Raja Mulawarman mengadakan pesta sesuai dengan prasasti dengan memberikan sedekah kepada Brahmana, yang dimana Brahmana membangun Yupa Prasasti sebagai rasa terima kasih kepada raja yang murah hati. Kaum Kutai yang pertama kali membuka sejarah Indonesia, pertama kalinya menunjukkan nilai-nilai sosial politik, keluarga kerajaan, jamuan makan dan sedekah kepada Brahmana. Yang kedua yaitu masa kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-8 berdirilah kerajaan Sriwijaya di bawah kekuasaan Wangsa Sailendra di Sumatera Utara. Kerajaan yang berbahasa Melayu kuno dengan menggunakan huruf Pallawa, yang dimana huruf Pallawa ini dikenal juga sebagai kerajaan maritim. Kemudian kekuasaan Sriwijaya menguasai Selat Sunda dan Selat Malaka, yang dimana sistem perdagangan telah diatur dengan baik, di mana pemerintah melalui pegawai raja membentuk suatu badan yang dapat mengumpulkan hasil kerajinan rakyat, sehingga rakyat memiliki kemudahan dalam pemasarannya. Pertumbuhan kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi besar. Hal ini terdapat beberapa faktor, yaitu yang pertama, letak Sriwijaya yang strategis disebabkan berada di jalur lalu lintas hubungan dagang India dengan Cina, serta pelabuhannya tenang karena terlindungi oleh Pulau Bangka dari terjangan ombak besar. Yang kedua yaitu runtuhnya kerajaan Fuhan sebagai kerajaan maritim menguntungkan Sriwijaya karena ia bisa berkembang dalam perdagangan di Asia Tenggara. Yang ketiga yaitu majunya pelayaran serta perdagangan. India dan Cina memberi Sriwijaya kesempatan untuk berkembang dalam perdagangan di Asia Tenggara. Yang keempat yaitu memiliki armada laut yang kuat untuk mengamankan lalu lintas pelayaran, perdagangan, serta daerah kekuasaannya. Yang ketiga yaitu masa kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293, yang dimana saat itu kerajaan Majapahit sedang mencapai zaman keemasannya pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Pada waktu itu, agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan dengan damai dalam satu kerajaan. Sebelum kerajaan Majapahit berdiri, telah muncul kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara silih berganti, yaitu seperti kerajaan Kalibangga pada abad ke-7 dan Sanjaya pada abad ke-8. Sebagai refleksi puncak budaya dari kerajaan tersebut ialah dibangunnya seperti Candi Borobudur, yaitu candi agama Buddha pada abad ke-9, dan Candi Prambanan, yaitu candi agama Hindu pada abad ke-10. Dan di daerah Jawa Timur muncul pula kerajaan-kerajaan seperti Isana, yaitu pada abad ke-9, Dharmawangsa pada abad ke-10, dan Airlangga pada abad ke-11. Agama yang diakui di kerajaan tersebut yaitu agama Buddha, agama Wisnu, dan agama Siwa yang telah hidup berdampingan secara damai. Nilai-nilai kemanusiaan telah tercermin dalam kerajaan ini. Terbukti menurut prasasti Kelagen bahwa Raja Airlangga telah mengadakan hubungan dagang dan bekerja sama dengan Benggala, Chola, dan Champa. Seperti nilai-nilai sila keempat telah terwujud karena diangkatnya Airlangga sebagai raja melalui musyawarah antara pengikut Airlangga dan rakyat dan kaum Brahmana. Sedangkan nilai-nilai keadilan sosial terwujud pada saat raja dan
Nilai-nilai sila keempat telah terwujud karena diangkatnya Airlangga sebagai raja melalui musyawarah antara pengikut Airlangga dengan rakyat kaum Brahmana. Sedangkan nilai-nilai keadilan sosial terwujud pada saat Raja Airlangga memerintahkan untuk membuat tanggul dan waduk kesejahteraan pertanian rakyat. Pada abad ke-13, berdiri Kerajaan Singasari di Kediri, Provinsi Jawa Timur yang ada hubungannya dengan berdirinya Kerajaan Majapahit, yang dimana ini pada zaman keemasan Majapahit terjadi pada pemerintah Raja Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada. Wilayah kekuasaan Majapahit semasa jayanya membentang dari Semenanjung Melayu sampai ke Irian Jaya. Kemudian pada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, telah terbukti pada waktu agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan secara damai. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab telah terwujud, yaitu hubungan Raja Hayam Wuruk dengan baik kepada kerajaan Tiongkok, Ayodhya, Champa, dan Kamboja. Pada nilai-nilai pada sila persatuan Indonesia telah terwujud dengan keutuhan kerajaan, khususnya Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada, yang diucapkannya pada sidang Ratu dan Menteri-Menteri pada tahun 1331, berisi cita-cita untuk menyatukan seluruh Nusantara dengan bunyi Kemudian, sila kerakyatan sebagai nilai-nilai musyawarah dan mufakat juga telah dilakukan oleh sistem kerajaan Majapahit. Dan yang terakhir, keadilan sosial adalah sebagai wujud dari berdirinya kerajaan beberapa abad yang tentunya ditopang dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang keempat, yaitu masa kebangkitan Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari Jepang, maka pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan akan dibentuk BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dimaknai dalam bahasa Jepang yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dengan beberapa anggota yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Weddio Diningrat dan beberapa anggotanya. Kemudian dengan terbentuknya BPUPKI secara legal mempersiapkan kemerdekaan Indonesia untuk merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai negara merdeka. Oleh karena itu, peristiwa ini dapat dijadikan sebagai tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya. Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama oleh Ketua BPUPKI, yaitu Rajiman Weddio Diningrat, mengajukan suatu masalah tentang suatu rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Pada sidang tersebut dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Profesor Muhammad Yamin, dan Supomo yang bertindak sebagai pembicara. Intisari paling mendasar dari Pancasila adalah gotong royong menurut Soekarno, yakni di mana kerjasama penuh kesukarelaan antara unsur-unsur pendukung kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Di mana Soekarno menegaskan di sini berseru-seru atau gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu binantu bersama. Cukup di sini yang dapat saya sampaikan mengenai hakikat Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan kewarganegaraan atau civic education merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Menurut Winata Putra, PKN menjadi salah satu bagian dari instrumentasi serta prakis pendidikan nasional Indonesia dalam 5 status, yaitu yang pertama sebagai mata pelajaran di sekolah, yang kedua sebagai mata kuliah di perguruan tinggi, yang ketiga sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial dalam membentuk penataran pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila.
yang kelima yaitu